Sebelum ulun mulai, mohon maaf ibu-ibu, ulun di atas karena ulun memang senang di atas. Ceramah, mas ulun ceramah. Bisa kita mulai, bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang berisi hutang, mudah-mudahan yang menghutangi kada ingat. Amin ya ibu-ibu, anak kada bayar tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi alladhi ja'ala ta'aqubal layli wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa Yang saya hormati para asatis, para orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kebetulan berhadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang saya hormati Pak Amirun selaku anggota dewan, Bapak Kepala Desa Talangkah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jam ulun jam 9 kurang 5 menit. Kira-kira ulun ceramah sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam berapa? Ini ceramah kamu ajab lah. Jam 12 tuh cocoknya bedom. Habis mangguplah balak anam hanya rebulikan. Ini ulun tadi memperhatikan pembawa acara, kalau ada salah tadi mengatakan mungkin ini bahasa isyarat mungkin. Kata beliau, marilah kita masuki acara yang keempat, yaitu acara inti. Ulun paham inti ini kayak apa. Pertama, inti itu selalu sedikit, dan kada ada sejarah inti itu lebih besar daripada untuknya. Karena ini acara inti, ulun paham aja pembawa acara. Insya Allah paling lama setengah 10 selesai. Kalau ada makanannya alhamdulillah, amun kada ada ucapan bulik ke Palangkaraya. Sebelum kita berbicara subtema pada malam hari ini, ulun teringat di dalam sebuah kitab klasik. Kalau tidak salah nama kitabnya adalah Madarijus Su'ud Syarah At-Tibai. Dikatakan begini, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yawmal qiyamah ma'asyuhada'i wassalihin wa yakunu bi jannatin na'im. Dikatakan di dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah At-Tibai, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, tetangganya diundang, keluarganya diundang, saudaranya diundang. Untuk apa? Memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluarganya diundang, tetangganya diundang, yang kedua apa?
wahai lahum ta'aman, lalu disediakan makanan ala kadarnya, dan insya Allah malam ini ada makanannya. Adakah ada? Ada, alhamdulillah. Ini syarat-syarat. Karena setelah berkumpul disediakan makanan ala kadarnya, dan insya Allah malam ini ada makanannya. Yang pasti yang di hadapan dulu. Karena dulu ada cerita, Pak. Ada cerita dulu acara itu panjang benar. Sebelum maghrib berkumpul, habis sembahyang maghrib sembahyang hajat, habis sembahyang hajat mohon maaf baca yasin, habis yasin tahlil, habis tahlil doa haul, habis doa haul sembahyang isya. Dikira orang habis isya langsung makanan. Sekalinya bersambung dengan Maulid Al-Habsyi, maka kawan ini jatuh terus. Mulai jam 4 ada makan. Dilihat di jam 8 belum tuntung, setengah 9 belum tuntung. Ujar jamaah selang aja sudah tungguin dah. Mudahan ada makanannya. Selesai jam 9, taqabbalallahu minkum minal, jar jamaah alhamdulillah akhirnya makanan juga. Dasar bujur yang keluar pertama tisu, yang kedua lap, orang ayam mokah pasti ini, yang ketiga kobokan, yang keempat mencurigakan yang keluar apa? Piring minyak di dalamnya. Jadi jar jamaah ini kayak apa? Ujar tuan rumah, jangan banyak pander, cari kawan masing-masing. Kayak apa? Berurutan aja lagi. Orang ada makanannya. Amun pacangan berurutan belum bulik aja sudah nih. Insya Allah malam ini ada makanan. Yang ketiga apa? Wa amila ihsanan, berbuat baik. Insya Allah biar datang dari jauh-jauh ke sini. Niat kita yang pertama pengen bersilaturahim. Niat kita yang kedua pengen menghidupkan syiar agama Islam. Niat yang ketiga ingin menuntut ilmu. Insya Allah ini adalah pekerjaan yang baik, diridai oleh Allah, diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tiga macam ini, apa yang dijanjikan? Ba'asallahu yaumal qiyamah, nanti kita akan dibangkit dari liang kubur kita masing-masing di hari kiamat beserta orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan insya Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita masuk subtema pada malam hari ini. Ulun pengen bercerita saja. Boleh gak ulun berkisah? Boleh gak berkisah? Boleh gak boleh ulun tatapai berkisah? Ini cerita Bu. Masih hidup? Ini cerita ibunya harus dipandiri. Bila dipandiri ibu pandiri seorangan. Ini cerita di dalam kitab Zawakhirul Bukhari. Pernah suatu saat tatkala Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah bertanya dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang pengen kutitipkan pesan, dan pesan ini disampaikan kepada sahabat yang lain? Maka ketika itu semua sahabat diam, lalu yang mengangkat tangan adalah Abu Hurairah seraya berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika itu didekati oleh Rasulullah, dipeganglah tangan Abu Hurairah, lalu beliau berwasiat dengan 3 macam wasiat khusus kepada Abu Hurairah dan umumnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulun lanjutkan cerita ini, sedikit ulun sampaikan. Abu Hurairah itu Pak, nama aslinya adalah Abdus Syamsi. Setelah beliau masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdurrahman. Beliau ini adalah dari sekian sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.374 hadis. Tetapi menurut riwayat, tatkala beliau sakit yang membawa kepada kematian, sakit yang membawa kepada berpulang ke rahmatullah, tatkala beliau sakit, beliau itu menangis terseduh-seduh. Terseduh-seduh itu bahasa Talangkah itu apa? Terseduh-seduh itu apa tuh? Basisigan lain. Basisigan itu ampih menangis, meraung harimau. Apa terseduh-seduh itu apa? Pikirkan dia seorangan lawas, memikirkan pokoknya menangis benar. Waktu itu beliau menangisnya luar biasa. Maka para sahabatnya bertanya, lima tabki, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Hurairah? Beliau bilang, yang menyebabkan saya menangis, sebentar lagi saya akan berpulang ke rahmatullah. Sebentar lagi saya akan menuju perjalanan panjang. Saya akan menghadap Allah. Maka kata beliau, pilihan saya antara 2. Kalau tidak saya dimasukkan ke dalam surga, saya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, saya takut kalau saya meninggal dunia bukan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tapi dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ini Pak, orang yang begitu dekat dengan Rasulullah, pengamal sunnah Rasulullah, bahkan orang ketua ashabus sufah yang tidak pernah memikirkan dunia, yang dipikirkan bagaimana dekat dengan Allah, tapi di akhir hidupnya masih ada rasa khauf, masih ada rasa takut kalau meninggal dunianya bukan dimasukkan ke dalam surga, tapi dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita ini mohon maaf, kadang-kadang dosa banyak, maksiat banyak, amal ibadah terlalu sedikit. Kadang-kadang yang sedikit itu pun tidak sempurna, tapi kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bagaimana nanti kalau roh kita diambil oleh Allah. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Maka mohon maaf, yang namanya nasihat itu Pak, bukan hanya mendengar ceramah aja. Yang namanya nasihat itu bukan hanya hadir ke majelis ilmu saja, Bu. Hadir ke majelis ilmu memang baik, tapi kadang-kadang sadarnya satu matanya bebaya mendengar ujur juara imbah berdiri memulik pulang. Itu bagus juga, yang ada beunggut ada juga bagus, ada juga yang ada beunggut sama sekali. Yang mulai pertama ceramah sampai ke Sidratul Muntaha. Maka bila digarap kisah pembacaan padah pada kuring naik
Wah, mohon maaf, yang namanya nasihat bukan hanya mendengar ceramah saja. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, itu bisa menjadi nasihat bagi kita. Contoh, ibu, contoh, pian buai bapupur, sekalinya kada mau rata lagi, jangan dikarasi. Tuhan, saudara, ini bujuran nih. Oh, umurku sudah 50 tahun. Oh, usiaku sudah 60 tahun. Kira-kira banyak maksiatnya kah? Banyak ibadahnya kah? Banyak lalainya kah? Banyak ingatnya kah? Jadi nasihat, Bu. Bujur kada. Jangan makin tua makin kada ingat. Jangan makin tua aur main TikTok aja. Beri muara bener. Betutuhaan beempat berlima mulai tuh. Oh, tiga. Kan kayak orang bumulan dah. Cocok yang mengemera yang laki mulai jadi laki. Ada pintar berdua. Tapi di sini alhamdulillah kada ada. Ini mukanya ahli surga semua. Yang ulun kisahkan di Palangkaraya. Cuma hanya pindah ke sini lah. Ibu-ibu nih, biar bisa lah melihat Pak yang di Facebook yang main TikTok tuh, bisa lah biar melihat lah. Bisa ada, bisa ada. Bini pian kalau memberi muar bener, bila baju hanyar langsung siaran langsung. Jaka panglunas belum dua beri muar bener. Ini gawian bebinian ampih lagi buai. Ulun lihat ya Allah, Facebook itu bukan buku diare. Ini batak tapas siaran langsung. Siaran langsung, baming up siaran langsung. Ya lebih ini siapa ini? Oh, Tuhan sudah luncat ke dalam karuan. Dia belum beritahu dengan ibu-ibu. Oh, barang siapa membuka aurat di media sosial, Facebook kah, Telegram kah, Instagram kah, bila ia membuka aurat lalu orang memandang ada nafsu seksualitasnya, lape dia naik orang gara-gara memandang aurat pian, maka walaupun pian meninggal dunia maka menjadi dosa jariah sampai pian mati. Wah, dosanya mengalir. Kenapa? Karena pian membuka aurat di media sosial. Sekira paham nih, muar bener. Ini lelakian pulang. Oh bapak, ditagur, ini itu ditagur. Lelakian tuh kada boleh memiliki sifat dayus. Dayus itu apa? Kada ada rasa cemburu tuh kada boleh. Bini kayak apa aja kada ada sarik. Bini dibawa supir 3 hari tak kulihin. Itu lelakian kada pintar ngarannya. Mohon maaf, tagur bini itu. Tapi ustaznya sudah kutagur, tapi aku dimamainya. Maka ustaznya bila bermamai pakai episode 2-3 hari kada tuntung. Nah bila pian besi bini kayak itu insya Allah pian baik terhindar daripada ajab kubur insya Allah. Karena di dunia diajak oleh bini pian sudah. Nasihat, jangan makin tua makin seksi, belakang menggoda, muka menipu. Dari belakang pakai legging ketat, potongan selawar dalam aja kelihatan. Ustadznya penasaran. Bagaimana menjingoknya? Harus sekalinya peninian. Ya Allah. Maka ulun kadang-kadang di Palangkaraya kadang-kadang menyupir seorangan rancak di lampu merah tuh kadang-kadang ya Allah
Kurangnya bujurai bajilbab, tapi bajunya kentat benar, katukulan. Kayaknya melihat terupak tiang listrik. Kadang-kadang di lampu merah, mohon maaf, sudah kentat. Bilainya bakal derang tuh tunduk. Ini mohon maaf nih, apa ngarannya nih? Belahan burit ini kelihatan. Kadang-kadang ulun di lampu merah nih serba salah. Hendak dicangangi haram, kada dicangangi iya hendak. Cuma kadang-kadang habis mencangangi menyasal. Kenapa? Bakurau. Kurang lebih ketiak ulun aja hilangnya. Ampe lagi Tuhan sudah. Nih lebakian. Oh bah. Bila pian rai mamacul kupiah tahembur huban nasehat Tuhan sudah usia sudah 50 tahun ke atas, kira-kira banyak yang dilewati kah? Banyak yang dijalani kah? Kira-kira banyak maksiatnya kah? Banyak lalainya kah? Jadi nasihat, jangan umur 60 masih aja badom. Apabila juga tobatnya betul aja. Makanya di dalam hadis qudsi apa? Aku benci kata Allah dengan pemuda yang maksiat, tapi kata Allah aku jauh lebih benci dengan orang tua yang maksiat. Kalau anu maksiat kurang lebih ini Tuhan memasang sandalnya menggetar-getar. Mohon maaf, masih aja mabok, masih aja berjudi, masih aja kada sembahyang, masih aja menjenet. Cuma jenet, wah ini kada lagi sudah. Wah ini jenet larang sudah. Sakaping kada salah 120 kan. Larang ini jarang sudah. Bujur lah. Wah kisah kada tahu pula. Mohon maaf, Pak. Kapan tobatnya kepada Allah? Bujur kada? Nasihat. Oh Tuhan, makanya menyemir rambut ini menurut Yusuf Qaradawi boleh kalau masih banyak yang hirangnya daripada yang putihnya, maka boleh disemir dengan semir hitam dengan syarat masih banyak yang hirangnya daripada yang putihnya. Tapi amun banyak yang putihnya daripada yang hirangnya, menyemir hukumnya adalah haram kalau warna hirang. Tapi kalau warna lain boleh, misalnya kuning kah, hijau kah, biru kah, oranye kah, boleh. Jadi pas pian kena memacul kupiah, cucu pian lewat insya Allah cucu pian buka. Nah pakai anak jadi megaloman dia nih. Ini nasihat atau Pak, kita melihat kematian itu jadi nasihat bagi kita. Ababil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi diri kita. Apa kata Sayyidina Umar di dalam kitab Risalah Mustarsidin? Yuqalu kullu yaumin, dikata orang setiap hari, bulan ibnu bulan mata, bulan ibnu bulan mata, bulan ibnu bulan mata. Si Anu bin si Anu mati, ujar Sayyidina Umar. Si Anu bin si Anu mati, si Anu bin si Anu mati. Setiap hari dikata orang si Anu bin si Anu mati. Suatu saat kata Sayyidina Umar akan dikata orang Umar yang akan mati. Kita rancak mendengar dilanggar di masjid, telah meninggal dunia si Anu bin si Anu, telah meninggal dunia si Anu bin si Anu, telah meninggal dunia si Anu bin si Anu. Maka suatu saat orang akan kaget kita yang akan meninggal dunia. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Pak, ini ulun serius. Ulun berapa kali ceramah kemarin di negara dia saya sampaikan begini, ini hati ulun yang paling dalam. Ulun ini kan umur ulun ini insya Allah
Januari kena tanggal 26 45 tahun. Ulun sampaikan ini kenapa kalau minta anak memberi kado. Pak, usia ulun Januari kena 45 tahun. Ulun kadang-kadang mikir, Pak, ini ulun pribadi ini mikir, ya Allah, ini usia 45 tahun. Kalau standar meninggal dunia 60, berarti sisa berapa lagi? Sisa berapa lagi? 15 tahun lagi. Ulun 45. Amun pian malam ini 50 tahun 11 bulan setengah. Setengah bulannya lagi mati itu. Pak, ulun mikir nih, ya Allah, kalau ulun mati, ulun kebetulan ada beisi rumah pacangan ditinggalkan. Ulun kebetulan ada beisi usaha akan ditinggalkan. Kebetulan ulun punya mobil akan ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Yang dibawa tidak lain dan tidak bukan al-a'malu sholehat, adalah amal soleh. Betul atau tidak? Pak, mobil kita, rumah kita itu hanya hak pakai saja, kada ada hak milik. Bujur kada? Jangankan mobil pian, jangankan rumah pian, nih bini pian, hak pakai aja. Bila pian mati, pacaran dipakai kawan. Ay bujuran dong. Apalagi bini kita bunga, seksi, sugih, mati kita, selesai. Kawan mangwini, kadang yang dibawa, bujur kan? Obo. Amun pian mati, boy mun pian mati. Nih, baju pian pakai ini nah. Bila laki pian kawin, sadang lawan bini anumnya, dibariakannya lawan bini anumnya. Karena lakian di buaya semua. Kecuali ulun aja lo anggota dewan kada. Walaupun berjanji sehidup semati di bawah pohon keladi, demi langit dan bumi, aku cinta padamu sampai mati. Pret. Pian mati kami kawin lagi. Bujur ada. Makanya apa yang kita bawakan ada. Orang sugih mati kain kaci di bawah. Orang miskin mati kain sama. Orang sugih pilihnya pakai lahat, dibuka orang kain kacinya, dicium makan ke tanah, diandaki papan dua tampik, dia buruk lawan tanah, jajak kurang. Orang sugih, orang susah, makinnya dilincai orang. Bujuran tuh, bujur kada. Orang sugih kada kawa pilih, aku kain badan dulu kada boleh, aku kain sutra kada boleh. Pak, ulun lihat nih kalau TNI, polisi itu biasanya kalau meninggal dunia itu ada tembakan ke atas. Tembakan apa ngaran itu salpo. Yang demi Allah, malaikat tidak takutan. Kalau yang menggeretak malaikat, semua ditinggalkan ya Allah. Maka orang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir, bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti tatkala rohku diambil oleh Allah? Bagaimana nanti tatkala jasadku terkujur kaku? Bagaimana nanti tatkala aku dimasukkan ke liang kubur yang begitu sempit? Bagaimana nanti tatkala aku ditinggalkan sendiri? Maka orang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir, padamu, bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti aku mati? Pak, dia mencari harta, kada ingat di waktu. Turun bayi Sultan, buli kamarian, turun bang, naik bang maghrib lawan bang subuh. Ayam aja kalah. Ayam maghrib bulikin belum bulik lagi cangkal bacare. Kada tahu di sembahyang, kada tahu di hari Jumat, kada tahu halal dan
mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, semuanya akan kita tinggalkan. Rugi hendak sugih tapi mengakal, rugi hendak sugih tapi korupsi, rugi hendak sugih tapi menipu, rugi. Kenapa? Sebentar lagi roh kita akan diambil oleh Allah. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Kalau ulun mati ini ikhlas dan siap. Pian pada hulu ulun badudi kada bapak. Atau dibalik ulun badudi pian pada hulu kada bapak. Atau ulun yang pada hulu menyembahyangkan pian kada bapak. Bacaan mati ini ya Allah. Tapi dulu ada kisah, boleh ada kisah. Boleh ada kisah sudah. Nah, setengah 10 sudah. Sedang ayo lah. Setengah 10 deh. Haruskah? Nyaman naik dia. Sambil ngantuk ketawa ngantuk. Mau kuliah di kamar. Ayo lanjutkan. Insya Allah kalau lawas belum menambahi sekitar 2 jam lagi. Ini ada kisah bahari. Ada dua ini tapi dari 1000 lalakian mungkin seikung aja dan inya dia sayang benar lawan bininya, romantis benar lawan bininya, kurang lebih laki pian lah bu, seikit sayang benar. Jadi bila bini garing diuruti hakun aja sama laman menguruti bini karena sayang lawan bini. Bini garing dibawa ke rumah sakit, ditungguin di rumah sakit sampai ke guring-guring karena sayang bener lawan bini. Sekalinya bininya mati juga dan matinya sampai wayah ini tidak bangun lagi, habis mati karena sayang lawan bini. Subhanallah, ziarah sehari 2 kali lawan bini. Sore pagi ziarah, sore ziarah, pagi ziarah, sore ziarah sampai Manyaratus. Manyaratus itu berapa bulan dah? Berapa bulan dah? 3 bulan kurang lebih. Sampai tukang kambang di pemakaman kenal lawan Pak Haji nih. Jadi ya tukang kambang, aku lawas berjual kambang di sini. Kada suah menemui lalakian yang cinta lawan bininya sehari 2 kali ziarah. Subhanallah, sekalinya ziarah tukang kambang menakuni kenapa jadi pian ziarah 2 kali sehari, kenapa garang, apa garang keistimewaan bini piannya apa? Ujarnya kadadai cuma bini pemasan ikam jangan mati kecuali rumput tumbuh di kuburan kok. Aku 2 kali menyiram nih sekira lakas tumbuh, sekira lakas ada kawin kalinya. Nah, itu lelakian itu gue mohon maaf. Cuma lain lelakian sini lain. Kalau ada separuh kalau. Kembali kepada cerita kita. Dipeganglah tangan Abu Hurairah. Lalu beliau berwasiat dengan 3 macam wasiat. Salah satu wasiatnya ittaqil maharima, tinggalkanlah yang haram, jauhilah yang haram. Apabila engkau mampu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, mengerjakan taat itu berat, lebih berat lagi meninggalkan maksiat kepada Allah. Benar atau tidak? Ada orang yang ke masjid rajin, beribadah rajin, tahajud rajin, tapi masih aja mengambil hak orang lain. Ada ibu-ibu kadang-kadang jilbabnya tertutup rapi, ke majelis rajin, tapi kadang-kadang kada bisa menahan mulutnya, selalu membicarakan kejelekan orang lain. Ada orang kayak itu, Bu? Oh, Bu. Ada orang kayak itu, Bu? Banyak sekalinya. Bajilbab bagus, ke pengajian bagus, sembahyang rajin, tapi penyambatan benar lawan orang. Jilbab orang hanyar disambat, bulu mata orang palsu disambat, laki orang hanyar kawin
disambat galang orang sapuhan disambat tuh. Bila ada ibu-ibu yang kayak itu, lihat kena matinya kena pasti kada berhimak kurang dok. Ini aneh, kadang-kadang aneh ibu-ibu nih, kadang-kadang baju orang hanyar muntung sidin yang perot. Ada ibu-ibu tuh ada aneh, galang orang ganal berbisik asli ke sapuhan, asli kada mungkin pasti sapuhan asli, kada mungkin gimana kamu tahu pada sapuhan. Tapi imbai aku menyapuh semalam sama. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang ada orang yang rajin salat, rajin ibadah, rajin zikir, ke masjid rajin, tapi dia tidak mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal apa yang dimakan akan berpengaruh kepada ibadahnya kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, man akalal harama asad jawarihuhu sya'am abah. Barang siapa katuju makan yang haram, kada peduli halal dan haram, kada tahu yang riba, kada tahu hak orang lain, selalu dimakan, maka akan maksiatlah seluruh anggota tubuhnya, mau tidak mau. Obat nah guringan nih obat. Bila kita ini kada menyeleksi makan terus, kada tahu yang subhat, kada tahu yang haram, kena anggota tubuh kita ini selalu pengen bermaksiat kepada Allah. Bila yang dimakan haram, kembali kepada haram. Demi Allah, jangan tersinggung. Orang mahir berjudi jarang mau duduk di majelis ilmu. Demi Allah, orang yang senang makan yang haram jarang mau itikaf di masjid. Orang yang senang memakan yang haram jarang mau hadir ke majelis taklim. Kenapa? Karena yang makan haram kembali kepada haram. Bila ketujuh yang makan haram, duduknya ketujuh di diskotik. Bila ketujuh makan yang haram, duduknya ketujuh di mana? Di tempat karaoke. Bila ketujuh makan yang haram, duduknya di mana? Di tempat pelacuran. Kenapa? Bila makan yang haram, kembali kepada yang haram. Hati-hati. Tapi sebaliknya, waman akalal halal, barang siapa yang ketujuh memakan yang halal, dia seleksi halal atau haram, Allah ridha atau tidak, ini kira-kira melanggar syariat atau tidak, dia seleksi lalu dia makan. Barang siapa yang senang memakan yang halal, aqa'at jawarihu sya'am abah, maka ringanlah anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Bila baik yang dimakan yang halal, insya Allah Allah bukakan hati kita, Allah ringankan hati kita untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena yang dimakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini belum pesan lawan pian ini penutup sudah. Ulun pesan lawan pian ini penutup sudah. Ulun pesan lawan pian ini penutup sudah. Ulun ingin akan apa pesannya nih? Bila laki pian biasa memberi duit lawan pian biasa, kan usah banyakin. Misalnya biasa memberi 5 juta sehari, mahayal juga dia mah mahayal gitu rewet. Sekalinya laki pian hari itu memberi 10 juta, yang 5 juta pian ambil, yang 5 jutanya pian takuni. Pian kiau laki pian biasa mengiau laki apa? Fafi kan? Oh gaya aja orang kalangkah nih papi atau bekah bepitik dia lebih. Oh abahnya sini pian, sini pian. Ini duit 5 juta ini dari mana pian dapat? Ulun abahnya biar aja kada baju kayak orang, biar aja baju sederhana kada usangin sasesa. Ibu-ibu tahunya sesesa tuh baik, jilbabnya aja yang promonya 900.000 jilbabnya aja, kalau bajunya 7 juta. Dah kapang bemancung hidung ada juga. Oh abahnya ini 5 juta nih, biar dapat dari mana? Ulun biar aja baju biasa aja, biar aja ulun baju kada kayak orang, yang penting ulun
makan duit yang haram. Yang penting anak-anak ulun kada makan duit yang haram. Ulun kada ridho abah nyai apabila pian membawa duit yang haram. Ulun kada sanggup menghadap api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bini yang bagus. Cuma bini kita jarang lah itu. Asal banyak aja. Mau sedikit hanya tahunya. Kamunya banyak ambilnya langsung. Coba nih. Ulun bertakun non ibu-ibu nah. Yang biasa laki kan? Biasa laki kan? Kalau saya kadang di belah orang banyak. Laki pian misalnya mohon maaf, tulak begawi jam 7. Pian telepon, di mana pian? Ujar yang laki di kantor. Hanya 5 menit begawi SMS pulang. Di mana pian? Di kantor ujar laki. Video call pulang. Alahan pada NL beginian nih. Ya Allah, sekalinya jam 8 HP-nya kada aktif, jam 9 kada aktif, sampai jam 10 malam kada aktif. Sekalinya bulik jam 11. Jujur ibu, bayar laki pian mengatuk lawang, assalamualaikum, pian membukai lawang, tak kurihing ka merangut kah? Tak kurihing merangut kah? Marangut normal pian. Jangankan pian bini ulun pian marangut. Sekalinya laki pian langsung masuk ke kamar. Habis masuk ke kamar, dia cuci kaki, dia cuci muka berudo, langsung katilam ke kalambo. Kira-kira pian membelakangi ke memalukah? Membelakangi normal pian. Tapi laki pian kada banyak pandai. Ujar laki pian, maaflah, aku tadi HP mati drop. Cuma aku tadi diberi oleh bos duit 20 juta. Plak anaknya. Yang membelakangi tadi masih membelakangi kada. Langsung berbalik pian pan kada bapanda. Benar pian nyasal banyak duit aja. Bujur kada? Ini pian kalau biniannya asal banyak juga pian. Bila boleh membawa duit 5 juta ke hambur kurihing, usinya kelihatan memaluk-maluk lawan lagi. Terima kasih Pavi, 5 juta. Esok bagi 200.000, mengambilnya minta hambar. Makasih dah. Esok bagi 5.000, ini hajakah. Dia membayar hakiman itu hambur, dompet mencari sorangan. Alhamdulillah kata ketemuan, laki menyimpan di kaos betis. Jadi wasiat yang pertama, tinggalkan yang haram. Dan yang kedua dan yang ketiga, wasiat Abu Hurairah. Insya Allah kita sambung kapan-kapan lagi.